Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qad adal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadi. Assalatu wassalam ala nabiyina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka sabilahu wa ihtada bi hudahu ila yaumil din. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sidang Jumat yang Allah muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini khatib menyampaikan nasihat untuk para pendukung paslon capres-cawapres atau yang sedang berjuang untuk menjadi wakil rakyat di DPR pusat, DPD, DPRD provinsi ataupun DPRD kota. Juga nasihat ini disampaikan untuk para tim ses, para fans, para pendukung, baik pendukung Pilpres ataupun pendukung pileg. Jamaah sidang Jumat yang Allah muliakan, bahwa sesungguhnya pemenang Pilpres atau Pileg 2024 sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suka atau tidak suka, dengan cara jujur atau dengan cara yang curang, itu sudah ditentukan oleh Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sama seperti rezeki bapak-bapak, saudara-saudara kita semua sudah ditakar, sudah dikadar rezeki kita semuanya sebelum kita diciptakan sebagai seorang manusia. Oleh karenanya, ada seorang hamba yang mencari rezeki dengan cara yang haram dan juga mencari rezeki dengan cara yang halal. Sebenarnya, baik rezeki dengan cara yang halal dicarinya atau dengan cara yang haram dicarinya, itu sudah rezeki dia yang memang sudah Allah berikan sebelum dia diciptakan sebagai seorang manusia. Maka ketika seorang hamba memilih rezeki dengan cara yang haram, maka di akhirat kelak dia akan menyesal dua kali. Yang pertama, menyesal karena dia tahu bahwa perbuatan itu perbuatan dosa. Dia teramat menyesal sekali di hadapan Allah di akhirat nanti. Penyesalan yang kedua, Allah perlihatkan kepada dirinya
bahwa kalau dia cari rezeki dengan cara yang halal pun dapat, sama persis seperti ketika dia mencari rezeki dengan cara yang haram, sama dapatnya. Misal dia mencari rezeki dengan cara yang haram 1 triliun, 1 T dia dapat, padahal dengan cara yang halal pun dia dapat 1 T, tapi karena dia tidak sabar maka dia ambil cara mencari rezeki dengan cara yang haram, dapat di 1 T. Karena uang 1 T itu adalah jatahnya dia memang, yang sudah Allah ciptakan, yang sudah Allah berikan sebelum dia diciptakan sebagai seorang manusia. Allah perlihatkan, dia menyesal, padahal tinggal selangkah lagi, tinggal sedikit lagi, juga sama, dia dapat sejumlah uang yang dia cari dengan cara yang haram. Kalau dia cari dengan cara yang halal pun dapat 1 triliun, karena memang itu rezekinya yang sudah Allah tetapkan buat dirinya sebelum dirinya diciptakan sebagai seorang manusia. Begitupun sama jamaah yang Allah muliakan, pemilihan presiden, pemilihan pilpres atau pileg juga sama. Mau dengan cara yang curang, mau dengan cara yang jujur, sudah ditentukan oleh Allah siapa pemenangnya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ini Allah tegaskan dalam surah Al-Hadid ayat 22. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nadra'aha." Dan setiap bencana, musibah yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, itu semuanya telah tertulis dalam kitab yang namanya Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Jamaah sidang Jumat yang Allah muliakan, meskipun demikian bahwa kemenangan dengan cara yang jujur harus diperjuangkan maksimal yang kita punya, setelah itu diserahkan hasilnya ketentuannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika ada calon legislatif yang dia ingin mendapatkan kursi di DPR, atau calon presiden yang dia ingin mendapatkan kursi presiden Republik Indonesia, dengan cara yang jujur kah atau dengan cara yang curang? Misalnya dengan cara yang curang, itu bukan berarti Allah ridho kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mendapatkan kursi itu dengan cara yang curang, itu bisa menjadi istidraj. Dalam bahasa Inggris, cursing in disguise, kutukan Allah yang Allah sembunyikan di dalam kemenangan. Kemenangan yang dicapai dengan cara yang curang, siapapun paslonnya, mau kosong berapapun, kalau dicari dengan cara yang curang, digapai dengan cara yang curang kemenangannya, itu istidraj. Maka kemenangannya bagi mereka tidak berkah, dan kemenangannya bisa menjadi malapetaka dan bencana baik di dunia maupun di akhirat. Jemaah sidang Jumat yang Allah muliakan, ini sangat mengerikan sekali kalau itu benar-benar terjadi. Ketika pilpres dan pileg diraih kemenangan dengan cara yang curang, itu bisa istidraj dan bisa menjadi malapetaka dan tidak berkah bagi mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, jemaah sidang Jumat yang Allah muliakan, ini ujian bagi orang-orang yang soleh agar tetap terus berjuang untuk memperbaiki kondisi melalui dakwah yang lebih kuat lagi, mencerahkan masyarakat agar masyarakat melek politik, agar masyarakat tidak buta dengan politik, agar masyarakat tidak alergi dengan politik,
agar mereka bisa menempatkan wakil-wakil mereka yang saleh, yang menjaga salat 5 waktunya, yang menjaga puasa Ramadannya. Kalau masyarakat tidak diberi pencerahan, mereka asal-asal memilih, serangan fajar mereka terima dengan uang 50.000 rupiah jadi kotoran. Selesai itu nggak ada lagi yang mereka peroleh kebaikan. Oleh karena itu jamaah sidang Jumat yang Allah muliakan, tugas kita adalah memperkuat dakwah agar masyarakat tercerahkan, bisa memilih pemimpin-pemimpin yang bisa menjaga sholatnya, yang wajib 5 waktu, bisa menjaga puasa Ramadannya, baca Al-Fatihahnya bagus, ngajinya bagus, dan amanah, tidak khianat. Itu jamaah yang dirahmati Allah, tugas kita semuanya mencerahkan masyarakat. Sebab kalau masyarakat salah memilih wakil-wakilnya, naudzubillah min dzalik, wakil-wakilnya mereka ada yang berselingkuh, menyelingkuhi istrinya, kerja dinas, tapi ternyata mendatangi selingkuhannya bukan nikah siri, tapi berzina, juga buat minum-minuman keras, juga buat narkoba. Ini bagaimana pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pilih dengan betul-betul kita memilih, tidak asal-asalan. Begitu jamaah yang dirahmati Allah, sehingga semua sudah ditetapkan oleh Allah, sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kemenangan diraih dengan cara yang curang ataupun dengan cara yang jujur, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak perlu kemudian kita menjadi galau, menjadi stres. Bahkan khotib menyaksikan ada calon legislatif DPR pusat yang dia berkali-kali mencoba, gagal terus. Yang tadinya punya tanah banyak, punya rumah banyak, habis semuanya untuk biaya caleg dia. Kemudian rumahnya sisa 1 dan sangat kecil sekali. Dan dia stres, dia galau. Oleh karenanya jamaah yang Allah muliakan, rumusnya sederhana sekali. Terima takdir dengan baik, ikhlas, baik itu takdir yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, baik takdir yang manis maupun takdir yang pahit. Jadi permasalahan kita itu cuma masalah menerima takdir atau tidak, jemaah. Kalau kita bisa menerima takdir, selesai semua problematika kehidupan kita. Kalau kita tidak bisa menerima takdir, maka disitulah muncul berbagai macam problematika kehidupan. Jadi rumusnya terima takdir dengan baik. Baik takdir itu senang ataupun tidak senang, baik takdir itu manis ataupun pahit, jemaah, kita terima itu. Dan khotib ingatkan bahwa setiap keputusan Allah, setiap ketentuan Allah bagi setiap mukmin itu selalu baik. Walaupun seorang mukmin kurang bisa menerimanya atau kurang enak menerimanya, tapi setiap keputusan Allah, setiap ketetapan Allah selalu baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu wa hadza wa astaghfirullahal 'azim wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sidang Jumat yang Allah muliakan, kalau ada rakyat Indonesia, saudara-saudara kita yang menganggap bahwa pilpres, pileg itu terdapat kecurangan, TSM, terstruktur, sistematis dan masif, kita hormati.
kita hargai karena mereka mengamalkan hadis Nabi Muhammad SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemunkaran, kecurangan itu kemunkaran, siapapun mau 01, 02, 03, ketika ada kecurangan jangan diam. Walaupun dia menurut hasil quick count menang, jangan diam. Kalau ada kecurangan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, rubah kemunkaran itu dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani, kalau tidak merubah, bisa merubah dengan tangan, dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbi, kalau tidak bisa merubah dengan kekuasaannya, tangannya, lisannya, dia berubah dengan hatinya. Wa dzalika aful iman, tapi ingat, merubah dengan hati itu selemah-lemahnya iman. Jadi kita hargai jemaah yang dirahmati Allah. Jangan dituduh macam-macam. Kalau memang ada datanya, ada faktanya, tinggal diadu nanti. Walaupun hari-hari ini, akhir-akhir ini, tidak sedikit masyarakat yang tidak lagi percaya dengan Mahkamah Konstitusi. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, khatib wasiatkan untuk tetap menempuh jalur jalan yang baik, tidak dengan jalur jalan kekerasan. Jadi biarkan kalau ada kecurangan, bahkan kecurangan TSM, jangankan TSM, kecurangan sedikit dalam Islam tidak bisa ditolerir. Wailul lil mutaffifin. Tapi kan dalam negara demokrasi ini, kalau kecurangan yang sedikit dalam tanda petik, bukan yang TSM itu, nanti pemilunya susah. Diulang lagi. Makanya kecurangannya memenuhi syarat TSM, tertutur, sistematis, dan masif jemaah yang dirahmati Allah. Walaupun sekali lagi dalam Islam, sedikit kecurangan bahaya itu. Nerakanya khusus bagi orang-orang yang curang, namanya neraka wail, neraka yang khusus. Disebutkan dalam tafsir, itu neraka isinya kotoran-kotoran manusia seperti sepiteng, kotoran-kotoran manusia, isinya sangat bau, busuk. Ini khusus neraka diperuntukkan untuk mereka yang curang, neraka wail namanya. Tapi di negara kita demokrasi ini harus TSM. Tidak apa-apa jamin dirahmati Allah, kita ikuti yang tersedia. Jadi kita hormati kawan-kawan, rekan-rekan, saudara-saudara kita yang menempuh jalur itu, asal dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku, undang-undang yang berlaku. Jamaah yang Allah muliakan, khatib ana ingatkan bahwa semua ini timbul, kegaduhan ini timbul daripada pemimpin yang tidak bisa menjaga sikap dan ucapannya, perilakunya tidak bisa dijaga, sehingga timbul kegaduhan demi kegaduhan. Dulu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu punya anak namanya Abdullah. Digadang-gadang anaknya Umar untuk melanjutkan kepemimpinan Umar, tapi Umar melarang anaknya. Umar melarang anaknya agar tidak melanjutkan kepemimpinan setelahnya. Bahkan bukan hanya Umar sebagai ayahnya melarang anaknya untuk menjadi pemimpin, tapi Abdullah bin Umar, anaknya Umar, tidak mau menjadi pemimpin setelah ayahnya. Begitulah mestinya. Walaupun digadang-gadang, silakan maju, tak ingin mau, tak akan mau. Dan jemaah sedang Jumat yang Allah muliakan, siogianya, kalau ingin negeri ini tenang, tidak ada kegaduhan, maka yang menang versi quick count tidak mendeklarasikan kemenangannya, tidak mengadakan pesta di tengah-tengah mungkin kompetisinya atau kompetitornya itu mengalami kekalahan. Harusnya ketika menang hasil quick count tidak ada yang namanya pesta kemenangan, deklarasi kemenangan. Ketika KPU sudah menetapkan siapa yang menang, langsung tidak perlu lagi ada acara kemenangan dari kelompoknya, dari pendukungnya. Cukup kerja, kemudian menuntaskan janji-janjinya, lalu menangis. Karena tanggung jawabnya besar di sisi Allah Ta'ala menjadi seorang pemimpin, apalagi memimpin ratusan juta rakyat Indonesia. Sangat berat.
Dulu para khalifah nangis. Mereka tidak ada yang mau menjadi pemimpin karena takut tanggung jawabnya. Takut kalau ada lubang-lubang di jalanan. Jangankan manusia yang terperosok, kambing-kambing yang terperosok pun para khalifah Islam takut akan tanggung jawab itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi melayani, mengurus ratusan juta rakyat Indonesia. Sangat berat tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sidang Jumat yang Allah muliakan, harusnya hari-hari diisi dengan nangis. Hari-harinya diisi dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan senyum, bukan ketawa. Bukan senang, bukan gembira atas terpilihnya dia sebagai pemimpin, tapi nangis. Hari-harinya di sepertiga malam terakhir, sedadanya basah dengan air mata. Karena tanggung jawabnya sebagai pemimpin sangat berat sekali. Nanti hisabnya sangat lama dan sangat berat. Apalagi memimpin dengan ketidakadilan, memimpin dengan keculasan, kejahatan, wal iyadzubillahi min dzalik. Jemaah sidang Jumatnya Allah muliakan. Kembali khatib ingatkan, mari kita sikapi semua takdir ini dengan baik dan benar. Baik takdir yang manis, apapun takdir yang pahit, dan menghormati sebagian rakyat Indonesia yang menempuh jalur hukum sesuai dengan hadis Nabi, ketika melihat kemungkaran harus dirubah. Jangan diam saja. Justru kalau diam saja, dia dosa dan dia salah. Demikian jamaah yang Allah muliakan. Mudah-mudahan kita semua diberi pemahaman agama yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita bisa lapang menerima setiap takdir Allah, baik yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, berilah kelapangan terhadap dada kami dan hati kami setiap menerima takdir-Mu ya Allah, baik takdir yang tidak mengenakan maupun takdir yang enak ya Allah. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami di dunia ini kehidupan yang dapat menambah pundi-pundi amal kebaikan, dan jadikanlah kematian kami ya Allah kematian yang tidak terusik oleh dosa jariah. Ya Allah, wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, izinkan lisan kami menyebut nama-Mu jika ajal menjemput kami. Ya Allah, berilah hidayah, petunjuk, taufik-Mu untuk pemimpin-pemimpin kami ya Allah, agar mereka semua dapat memimpin negeri ini ke arah yang lebih baik ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah negara kami negara yang baldatun thayyibatun wa umur ghufur. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'aluhu min fadlihi wa dzikrullahi